Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dhamma TV, sebenarnya untuk apa sih kita mengelola pikiran yang baik? Pikiran itu hidup dari kita mulai bangun sampai tidur, akan tidur, itu dia hidup. Untuk apa kita kelola? Dan tentunya kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu, katanya begitu ya, ada petunjuk seperti itu. Maka ini adalah bagian dari bagaimana kita mengenali perangkat-perangkat diri untuk bisa hidup jauh lebih berbahagia. Baik pemirsa Dhamma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu pentingnya pendidikan moral di zaman now atau zaman kekinian. Dan narasumber kita yang luar biasa hadir dari Saptodarmo. Beliau kita akan sapa dulu, yaitu Bapak Hari Nugroho. Apa kabar? Baik, Mas Hari? Saya disuruh manggil Mas, nggak boleh Pak katanya. Apa kabar Mas? Baik. Mau disapa pemirsanya dulu. Baik, para pemirsa Dhamma TV, Rahayu. Rahayu satu. Perkenalkan, nama saya Hari Nugroho. Iya. Saya sebagai warga Saptodharma dari Kabupaten Malang. Iya. Baik, yang kedua narasumber kita adalah Mas Andi Heru Darpito ya, benar ya? Benar, Bu. Darpito. Oke, Mas Andi, apa kabar? Rahayu. Rahayu, kabar baik, Bu. Kabar baik. Monggo disapa dulu pemirsa atau istri dan anaknya mungkin. Iya. Rahayu, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Andi Heru Darpito. Saya pengurus Persada Kota Malang. Domisili saya di Perumahan Sawo Jajar. Iya, baik, terima kasih Mas Hari, Mas Andi, selamat datang di Dhamma TV, dan semoga kedatangan penjenengan-penjenengan ini bisa memberikan andil bagi perubahan, terutama ada program revolusi mental ya. Banyak yang nggak tahu apa sih yang disebut revolusi dan apa sih mental gitu ya, yang harus direvolusi. Dan kaitannya dengan pada pembicaraan kali ini di Manage Your Mind, mungkin Mas Hari bisa menjawab pertanyaan. Di era globalisasi ini dengan banyaknya informasi bahkan di seluruh dunia ya Mas ya. Begitu masuk, dan anak zaman sekarang bayi procot lahir ketemunya gadget gitu. Iya kan? Betul. Pasti gitu ya. Ini sudah punya anak atau punya cucu Mas Hari? Anak sudah 2, tapi cucu belum. Oh, belum ya cucu ya. Anaknya sudah menikah? Udah, yang satu udah menikah. Oh, udah besar-besar ini berarti udah. Ya, wis mentas ya. Sudah mentas semua ya? Belum, satu masih kuliah. Oh, satu masih kuliah ya. Baik, ya Pak Ari, ini kan memberikan tekanan dan pengaruh ya di dalam watak dan karakter anak-anak zaman now ini. Yang cenderung mengabaikan pendidikan moral. Sebenarnya apa sih pentingnya pendidikan moral, Mas Ari? Bagi kami sebagai seorang penghayat, itu ini sangat urgent ya bagi saya, penting sekali, karena ini kan menyangkut masa depan bangsa, menurut saya. Sehingga bagaimana saya harus, terutama karena kalau saya pribadi, karena anak saya dua-duanya istri, ya perempuan semua. Perempuan ya? Iya. Istri. Ya. Iya, ini ibaratnya kalau orang zaman dulu kan, kalau sudah usia remaja itu kan orang tua seperti berdiri di ujung tanduk ya. Waktunya berahi gitu ya, zaman biyen ya. Betul. Apa diketeng terus didelok kepo-kepoin gitu. Mas Ari, di sini saya harus memberikan kepercayaan. Nggak mungkin saya tuh mengikuti kemana anak saya pergi atau pakai GPS, nggak mungkin. Hari gini ya. Iya, jadi memberikan kepercayaan yang penting. Iya. Nah, itu, dan saya juga menekankan bagaimana moralitas menurut keyakinan kita, itu yang penting. Jadi dia juga menjaga nama baik keluarga, bagaimana juga menjaga nama baik dari pada Saptodharma, itu yang penting. Jadi pegangan hidup dia. Kalau sudah begitu kan punya ikatan batin ya, ikatan moral bahwa saya harus berbuat terbaik karena saya diberikan kepercayaan.
Oh, Gitu. jadi caranya kiatnya adalah memberikan kepercayaan Betul. kepada anak-anak ya. Ya, betul. Ya, Mas Andi, sebenarnya Sabto Dharma itu mengajarkan apa sih kalau dalam kaitannya tentang moral, Mas? Tidak boleh apa gitu atau jangan melanggar apa gitu? Apakah seperti Iya. agama-agama yang lain? Jadi kalau di Sabto Dharma sendiri secara internal itu tidak ada larangan ataupun sesuatu yang bersifat tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kami ada istilahnya tuh angger-anggere dari warga Sabto Dharma, rambu-rambu untuk menjalankan roda kehidupan Oke. dari setiap warga Sabto Dharma itu sendiri. Itu apa aja, Mas? Yang bernama Wewara 7. Wawarah 7 ya? Ada 7 Jadi berarti? ada 7 dharma kebaikan yang harus kita laksanakan. Inji, apa aja itu, Mas? Apalkah? Hafal. Oh ya, hafal sih, warga Sabto Dharma dites itu, Mbak. Apa aja tuh, Mas? Yang pertama saya juga pengen tahu nih, kepo. Jadi dari awal kita menyampaikan bahwa Wewara 7 wajib warga Sabto Dharma. Saben warga kudu netepi wajib. Siji, setya tuhu marang Allah yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng. Loro, kanthi jujur lan sucining ati, kudu setya anindakake angger-angger ing negarane. Telu, melu cawe-cawe acancut taliwondo, njaga adeging nusa lan bangsane. Papat, tetulung marang sapa wae yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa wae, kajaba mung rasa welas lan asih. 5, wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe. 6, tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti, tansah agawe pepadang lan marem ing liyan. 7, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng, tansah owah gingsir anyokra manggilingan. Itu 7 dharma kebaikan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Itu suatu pemahaman sebenarnya ya dalam tentang bagaimana hakikat hidup ya, sejati ya, seperti itu ya. Apakah Mas Andi bisa mengugemi mengikuti itu dan mempraktekkan, menghayati dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi kita selaku warga kerohanian Sabto Dharma memang seyogianya itu segala bentuk tingkah laku dan apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu harus berlandaskan Wewara 7 tersebut. Kita semua belajar, jadi kita tidak bisa sempurna seperti yang diharapkan di Wewara 7, tapi kita tetap belajar dan terus belajar sesuai dengan angger-angger itu tadi. Bertekad untuk ke situ ya? Iya. Bertekad. Apa Mas Andi pernah melanggar dari itu semua? Masalah melanggar dan tidak melanggar itu belum paham gitu ya, belum belum ngerti paham, gitu ya, hanya ngerti ya? Yang Maha Kuasa yang tahu. Dari Mbak, nih Mas Hari, dari perjalanan ini lebih sepuh ini ya, lebih senior nih, Mas Hari kayaknya anteng gitu, kayaknya nggak pernah gitu. Mau 5 pernah nggak Mas kira-kira? Kalau mau limo, kalau saya sih sepertinya tidak pernah. Wih. Sepertinya. Cuma yang kecil-kecil itu sering. Karena Jenenge kesalahan. Malaysia, jenenge menungso ya. Iya. Masih menungso ya. Karena kan ini walimo itu kan kelihatannya besar, jadi banyak orang menghindar. Tapi kadang-kadang yang kecil itu nggak terasa, itu lebih dari yang itu sebetulnya. Apa itu yang coba dikasih? Ya sekarang gampang, yang paling mudah itu ya nyinyir itu. Bahasanya sekarang apa ya? Nyinyir ya. Zaman now sekarang ya nggak terasa ngomongin orang kesana kemari. Gibah gitu ya, nyinyir, ngerasani kono, ngerasani kene gitu ya. Betul. Itu termasuk salah satu yang sebenarnya kalau di itu tadi itu tadi apa? Kadang fitnah nggak terasa itu. Fitnah ya? Iya. Bisa jadi fitnah ya? Dan iya. Dan itu sering terjadi apa itu? Ketidakharmonisan dalam kehidupan karena itu sering itu kita memfitnah orang kesana kemari, menyampaikan berita hoax itu kan juga menyampaikan berita hoax yang kita juga nggak tahu sumbernya dari mana, pokoknya dianggap ini benar disebar-sebarkan. Seperti itu ya. Itu juga salah satu yang mengganggu kestabilan energi alam. Waduh, seperti itu. Ya, Mas Andi ini putranya sudah usia berapa ini yang barep ini? Kira-kira. Yang barep ini masih remaja ya, SMP kelas 2.
Itu SMP kelas 2 kalau saya nakal-nakalnya itu. Pengen keluar dari rumah gitu ya. Mau trek-trekan kayak apa dulu gitu ya. Iya. Gimana penyenengan mengajar anak-anak, mendidik anak-anak? Jadi kebetulan kami suami istri ini melakukan apa istilahnya itu berumah tangga itu dasarnya dari ajaran Sabta Dharma. Manakala anak saya lahir itu pun sudah saya ajari dengan tata cara Sabta Dharma. Jadi mulai si anak ini TK itu sudah saya ajari untuk melakukan ritualnya dari Sabta Dharma, yaitu sujud ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Ya. Ketiga anak saya sudah saya ajari seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, Mas Andi, ini nih yang masih putranya kecil-kecil ya. Pasti kan anak tuh ono sila nakal gitu ya. Terus kemudian berinteraksi dengan tetangga-tetangga yang lain, anak-anak yang lain. Terus kemudian bagaimana cara menasehati? Mungkin punya cerita lah, contoh gitu. Ya. Jadi gini, di ajaran kami Sabta Dharma itu ada teori kecup kening. Kecup kening. Jadi anak apabila kita sering kecup keningnya dengan ucapan asmatika dari ajaran kita yakin bahwa anak itu akan mudah untuk kita kendalikan. Oh, jadi keren. tidak sampai kita pukul, kita hanya berdiam gini aja, anak sudah mengerti. Tapi dikecup keningnya? Iya. Dikecup gitu. Kecup Jadi keningnya, tapi kita doa dulu. Doanya apa, gimana? Kalau di Sabta Dharma kita asmatika. Apa Jadi itu? Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Lalu kita kecup kening si anak tersebut. Wow, keren, cakra atsnanya di program. Oke, Iya. wow, luar biasa. Saya jadi kepo lagi nih. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya ini pembicaraan yang sangat menarik dan jangan kemana-mana karena kita akan tembus yang satu ini. Baik, ini tadi Mas Andi belum menyelesaikan pertanyaan saya tentang kecup kening. Luar biasa pemirsa Dharma TV. Ternyata di Sabto Dharma ini ada cara untuk mengecup kening kepada anak yang nakal. Dikecup di sini dan ada 3 doa yang diucapkan tadi apa? Asmatika. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Allah yang Maha Adil. Itu untuk menenangkan dia ya. Berarti manage your mind, ini pikiran yang disemburkan suatu doa. Sepertinya seperti itu. Gimana Mas Ari? Menurut Mas Ari? Iya betul. Jadi memang dalam satu dharma ada teori seperti dikatakan Mas Andi tadi, karena ini nggak segera diucapkan. Jadi harus dilakukan dengan keweningan, harus hening, dan itu dalam setiap sujud kita juga mengucap itu supaya kita bisa menerima pancaran cahaya Allah, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan spiritual dari Sabta Dharma, yaitu tadi 3 ucapan, supaya manusianya mendapatkan pancaran sinar keagungan, kerohiman, dan keadilan. Ini yang kemudian akan menetralisir agar nafsu-nafsu kita juga punya sifat-sifat itu. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mengendalikan nafsu daripada saudara-saudara dalam Sabta Dharma, saudara dalam dirinya. Ya. Sehingga setiap manusia Sabta Dharma ini punya sifat-sifat seperti itu. Ada keagungan, berbudi pekerti yang baik, Kasih punya sayang. kerohiman, kasih sayang, dan berjiwa adil. Iya. Saya rasa itu dasar dari kehidupan kita ya. Nah, bagaimana Mas Ari melihat kondisi generasi muda sekarang ini? Kalau menurut Mas Ari, apa yang sebenarnya mereka kurang? Ini sebetulnya apa yang diajarkan saat ini itu udah banyak sekali generasi kita itu, karena kita lihat pendidikan budi pekerti baik melalui agama udah mulai kecil cuman di dalam implementasinya itu yang mungkin perlu dilakukan pengawasan sehingga benar nggak ini teori itu sudah diterapkan dalam kehidupannya. Gitu. Jadi mulai sebenarnya dari orang tua dong ya. Ya betul. Orang tuanya dulu memahami nggak ini, orang tuanya nggak paham, anaknya yang ngelayar gitu. Mungkin seperti itu ya. Saya kira kalau orang tua juga paham sih bagaimana cara mendidik anaknya. Cuman pengawasannya yang penting itu. Bagaimana? Iya, pengawasannya. Benar nggak anak ini sudah menerapkan apa yang sudah dia terima, gitu kan? Karena saya juga pernah mengalami, ini pengalaman ya. Iya, asik nih. Suatu saat ini saya itu lewat di satu jalan ini ya.
satu jalan, karena ada jalan ditutup, mobil saya lewat satu gang itu, garasinya lewat situ. Dari situ ada seseorang anak muda ini di mobil di situ jalan. Lah, begitu saya mohon permisi, itu malah kita tidak boleh lewat. Mau minggir nggak bisa, dia nggak mau minggirkan mobilnya, tapi justru ini saya disuruh balik jalan. Padahal jalannya ketutup. Ketutup. Bedanya dia sedikit aja bisa geser, tapi dia nggak mau. Artinya begini, saya berpikir, kok tepos liriknya kan nggak ada sih ini. Padahal saya pikir kalau orang sekarang ini kan anak sekarang ini udah lama sekali dia belajar itu kan tentang kebaikan, kan diajar ke mulai TK, saya sampai SMA bahkan perguruan tinggi sudah. Tapi begitu dalam kehidupan, hanya tepos liro aja nggak punya. Apa yang dipikirkan ini gitu? Terus penjenengan nggak turun dan membabarkan Sabto Dharma? Oh ya enggak. Terus apa? Terus bagaimana penjenengan? Penjenengan diuji loh di situ. Oh iya, makanya saya cuma batin, ya saya ngalah gimana pun dari ya. Lah balik kan nggak iso toh Pak Ari? Ya mundur Bu. Akhirnya mundur? Mundur, padahal itu ya ada sekitar 200 meter. Tapi tidak apa-apa, kan namanya diuji kesabaran. saya juga kan harus menerapkan apa yang selama saya bahwa saya harus berusaha sabar dengan jiwa keagungan tadi kan. Oh gitu. Nih, ini jiwa sabar dengan keagungan memilih mundur nih. Kalau Mas Andi yang lebih muda, apakah nggak datang terus di gini loh Mas gitu? Bisa nggak? Iya, pada prinsipnya memang hampir sama dengan Mas Hari. Jadi kita di Sabta Dharma ini memang diajarkan suatu keagungan dan kerelaan, manakala kondisi apapun kita harus menyadari kalau itu adalah suatu bentuk bimbingan dari Yang Maha Kuasa. Jadi artinya seperti ini, manakala kita mengalami kondisi yang demikian, berarti kita dihadapkan sesuatu atau suatu keadaan yang memang harus kita sadari kondisinya seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan. Oke. Itu tadi menurut aku keadilannya di mana? Keadilannya di mana? Keadilannya adalah memberitahukan kepada si pemuda ini, kalau menurut saya loh ya. Ada baiknya juga gitu dengan tentunya dengan sopan santun gitu, dengan sesuatu yang tidak gimana Mas Hari? Ini keadilan loh, ini ngomong keadilan. Ini tadi memang ya wes lah, memaklumi lah gitu kan, kita mundur aja deh. Tapi keadilan bagi si pemuda itu gimana? Kapan dia sadari coba? Jadi begini, kalau menurut saya adil itu kan tidak harus sama ya. Iya, adil tidak harus sama, benar. Tapi ini kan kita sudah dapat kesimpulan, ini anak kok kurang toleransi ya, gitu. Dia berarti tidak melaksanakan juga keadilan dong, gitu loh. Apakah tidak saat itu kita pakai untuk siar gitu, untuk memberitahukan kepada dia, mohon maaf ya Mas, soalnya di sana ini nih, gitu. Bisa mundur dikit nggak? Atau bisa ini geser dikit nggak? Gitu. Maksudnya gitu. Ya, jadi gini, kan kita melihat situasi bagaimana kondisi seorang, kan kita udah bisa meraba ya. Ya dari tutur katanya ya betul. Dari tutur kata itu kan. Iya. Dari tutur kata itu kan kita bisa melihat nggak mungkin kita menyampaikan dalam suasana yang emosional. Justru akan menjadi permasalahan. Jadi kita sebagai seorang sahabat Dharma ya tetap kita lakukan, tidak dengan menegur tapi kita berdoa. Itu memang kita diajarkan di situ. Jadi kita hening sama aspadika tadi, kita memohon kepada Yang Maha Kuasa semoga rosinya si A tadi diberikan sinar-sinar pepadang. Itu yang kita lakukan, sama kan adilannya di situ. Jadi memakai goibnya, bukan tohirnya. Spiritualnya. Mas Andi, punya pengalaman nggak sih gitu tuh? Jadi ketika menegur orang tidak perlu dengan harus kata-kata, tetapi di batin gitu. Ini kebatinan juga nih ya. Jadi aturannya seperti ini Bu. Kita menegur itu sampai 3 kali. Jadi manakala teguran pertama itu tidak berhasil dengan apa istilahnya tuh kesalahan yang sama tersebut, kita tegur, terus kita tegur yang kedua, masih belum berhasil, kita tegur yang ketiga, belum berhasil. Nah, setelah itu kita melakukan spiritual. Jadi maksudnya itu kita mohonkan agar si orang tersebut itu mendapatkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa agar disadarkan kalau hal itu salah, menyalahi aturan atau norma-norma dalam kehidupan.
Wah, itu luar biasa ya kalau memang benar-benar dipraktekkan dalam hidup. Apakah begitukah? Di dalam hidup jadi ditegur sekali, gak jadi gibah maksudnya. Gak jadi nyinyir itu tadi loh. Kalau warga bisa seperti itu, tapi kalau orang lain di jalan ya gimana nanti gagal. Semua itu melihat situasi dan kondisi. Ya, ya. Jadi pada dasarnya sih semua mengajarkan tentang suatu kebaikan ya dengan tata caranya loh ya padahal ya. Betul. Tetapi manusianya sendiri kadang-kadang lengah, kadang-kadang suka lalai, balik maneh seperti itu ya. Itu harus disadari sebagai sisi kemanusiaan. Nah, apa ritual yang selalu mengingatkan kepada 7 kewajiban itu? Ritual harian panjenengan. Mungkin Mas Andi dulu. Ya. Kalau ritual harian, kita memang diwajibkan 1 kali 24 jam itu melakukan sujud ke hadapan Yang Maha Kuasa. Jadi waktunya itu tidak ditentukan. Yang penting istilahnya di kami ada jam ganjil. Jam ganjil itu bukan angka dari jam itu ganjil, misalkan 7, 5, atau 9, bukan seperti itu. Jam ganjil maksudnya itu adalah waktu longgar kita. Yang penting selama 24 jam tersebut kita melakukan sujudan ke hadapan Allah Yang Maha Kuasa. Kalau Mas Andi longgarnya kapan? Tetap nggak? Mas Andi kerja juga kan? Iya, yang biasanya kita lakukan itu manakala kita mau tidur sama setelah bangun tidur, itu yang rutin. Oke, setelah bangun tidur pagi nih misalnya. Iya. Pagi bangun jam berapa Mas Andi? Ya, mesti. Enggak mesti. Kadang jam 5, kadang setengah 5, kadang jam 6, seperti itu. Terus begitu bangun apa yang Anda lakukan? Ya, ini kepo loh kita tar dulu, jangan dijawab dulu. Kita kepo karena dengan semakin terbukanya penghayat gitu ya di Indonesia, kita harus tahu loh saudara kita ini ternyata juga sama yang disembah gitu loh. Jadi punya ritualnya sendiri gitu. Jadi kita nggak ada dusta di antara kita lah. Jangan kemana-mana, kita akan bahas salah satu ini. Tadi gimana Mas Andi? Ritual saya juga kepo nih ritualnya. Bangun tidur terus mandi nih ya. Terus mengosok gigi, lagu-lagu. Bangun tidur terus gimana Mas Andi? Ya seperti pada umumnya Bu, kita bangun tidur tuh membersihkan diri dulu. Membersihkan diri, setelah itu baru kita melakukan sujudan seperti itu. Terutama kepada anak-anak saya Bu ya, karena masih semua pada usia dini, terutama yang si kecil itu masih TKB. Jadi itu sebelum berangkat sekolah, saya haruskan melakukan sujud dulu. Ya, sujudnya piye itu? Ada ininya ya, nggak ada filmnya ya, sujudnya ya. Jadi bukan duduk meditasi tapi ada sujud ya. Ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan di situ sebagai ritual sujud kita. Seperti itu. Terus jam berapa lagi? Ya mau tidur malamnya itu. Terus pokoknya 2 itu wajib lah ya. Iya. Bangun tidur dan sebelum tidur. Akan tetapi kita di dalam organisasi ini ada istilahnya tuh sanggaran. Sanggaran itu seperti di umat yang lain itu kita bersama-sama melakukan peribadatan di tempat sanggar atau tempat ibadah kita. Namanya Sanggar Candi Busono. Itu setiap hari apa? Di Kota Malang ini setiap malam ada Bu. Oh, setiap malam ada. Jadi ada 5 kecamatan ini itu sudah ada jadwalnya sendiri-sendiri. Jam berapa itu? Sanggarannya itu dimulai jam 7 malam. Kemudian ada acara seperti sambutan-sambutan atau ceramah dari komunitas dari tuntunan kami, dari istilahnya itu sebagai rohaniawannya itu melakukan ceramah kepada para warga Sabta Dharma di sanggar tersebut. Kemudian nanti jam 9 kita melakukan sujudan lagi. Jadi setiap sanggar itu kita sujudan 2 kali. Oke, ada diskusi nggak di situ? Diskusi ada, manakala kajian itu sesuai dengan apa yang disampaikan dari tuntunan tersebut. Jadi kita dialog 2 arah seperti itu. Boleh cerita tentang curhat gitu, boleh nggak di situ? Ada masalah begini terus dianukan bersama? Biasanya sih pengalaman pribadi yang berkaitan dengan ajaran, seperti itu. Kalau masalah pribadi yang tidak ada kaitannya persoalan kehidupan, biasanya
di belakang layar. Oh Gitu. iya, nggak perlu diumumkan ya. Iya. Tapi mungkin bisa menginspirasi yang lain. Oke, Mas Ari, pendidikan karakter adalah penting ya untuk membangun moral kepribadian bangsa. Setuju nggak? Ini nggak? Sangat setuju. Apa sumbangsi Sabto Dharma untuk ini? Saat ini Sabto Dharma itu ada pendidikan penggait kepercayaan untuk anak-anak didik. Oh, untuk anak-anak kelas Mulai usia SD berapa? sampai SMA. Oke, SD sampai SMA. Apa yang diberikan? Itu di situ ada 5 ruang lingkup, yaitu 1 budi pekerti, kemudian kemahasiswaan Tuhan, kemudian ada larangan kewajiban, ada apa yang spiritualnya, apa namanya itu? Satu lagi. Ya. Tata cara. Jadi ada sejarah kepercayaannya juga ada di situ. Nah, itu yang ruang lingkup yang ada di dalam pendidikan kepercayaan. Ya. Nah, di Sabto Dharma ini sebetulnya saya juga sebagai penyuluh atau gurunya. Anak SD nih ya? Mulai SD sampai SMA murid saya. Iya, Pak, gampang nggak ngajari anak SD? Terutama di dalam pikiran kemana-mana kan anak-anak kecil Ya, itu betul. kan mau kemana-kemana, itu gimana metodenya? Jadi saya sampaikan kepada anak-anak sama dengan kita waktu sujud, kita harus konsentrasi, ya kan? Nah, dengan konsentrasi itu kita berlatih untuk menyatukan pikiran dan angan-angan. Demikian juga pada saat belajar juga harus seperti itu. Jadi jangan pikiran kita harus fokus di pelajarannya. Karena kadang-kadang si anak itu kan gini, diajak belajar, dia ngadepnya ke guru, tapi nggak tahu kemana arahnya kan gitu. Lagi mikir game, Iya. gadget game, waduh, disita memang. iya. Kan dari apa yang kita sampaikan tahu kita. Mereka itu kadang malah nggak ada kita, kadang gini. Nah, udah kelihatan. Nah, makanya kemudian kita coba terangkan kembali kepada sujud. Ya. Nah, dalam sujud itu kan ada namanya pandangan titik 1 meter. Apa? Pandangan titik 1 meter. Oh, pandangan titik 1 meter, gitu ya? Iya, itu Oke. mengawali itu kan di situ. Sebelum kita ucap asmatika itu ada di meter dengan cara itu adalah proses untuk ketenangan. Ke meditasi aja Iya, ya, untuk fokus ya ke situ ya. fokus ke situ. Terus fokusnya pada pandangan itu, bukan pada napas atau apa? Atau apa? Kita memandang ke sana, tapi kita mengamati keluar masuknya nafas, tapi pandangan kita ke satu titik. Iya. Ya, itu kan metode yang kita terapkan dalam pembelajaran. Sehingga mereka bisa fokus. Sehingga kalau dia sudah mulai fokusnya kira-kira sudah mulai Bias pecah, itu ya. Pecah, kita coba lakukan itu hening. Ya, kita hening lagi. Itu istilahnya hening di kami di Sabto Dharma. Oke, wangi loh. Ya, Mengajak anak-anak hening, nggak diisi misalnya sadar, damai, sadar apa sabar gitu. Nggak perlu diisi Kak, karena anak-anak kadang-kadang kan susah ya pikirannya bisa kemana-mana gitu. Gimana? Mas Andi mungkin punya pengalaman? Jadi begini Bu, Iya. kita ada beberapa step-step ya atau tahapan. Jadi manakala kita mengajarkan tata cara sujud itu kepada anak-anak, itu kita ajarkan sujud secara wadak dulu. Ya. Secara wadak itu maksudnya kita tidak melakukan secara getaran rasa yang ada di dalam pribadi manusia, tapi secara padak aja, secara gerakan dan ucapan. Udah, itu ngapalno dhisik ya. Iya, ngapalno. dan untuk anak saya yang TK, memang saya haruskan supaya ucapan sujud tersebut itu bersuara. Jadi manakala ada kesalahan, kita selaku orang tua bisa langsung membenarkan. Dikasih apa? Ucapan, suara apa? Ucapannya, jadi boleh saya sampaikan? Ya boleh dong. Kita kan pengen tahu gitu Jadi loh. manakala seperti yang disampaikan oleh Mas Hari tadi, kita memandang 1 meter, itu ada sarananya. Kita memakai kain putih 1 meter. Kain putih 1 meter, kita mohon maaf menghadap ke timur. Ya, menghadap ke matahari timur, terbit. kita pandang ujung kain putih tersebut, kain mori tersebut. Kita pandang dengan kondisi tenang dan kita pikiran tidak kemana-mana. Manakala mata itu sudah menutup, nah baru kita ucapkan asmatika. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil. Nah, setelah itu kita ucapkan, ini saya sampaikan untuk anak-anak dulu Bu ya. Ya, Jadi anak-anak dulu, manakala sudah nutup,
sudah berucap asma 3 tersebut, maka si anak itu harus ningkluk sampai dahi dan hidung ini menyentuh kain mori tersebut, kain putih tersebut dengan ucapan yang mau suci, sujud yang mau kuoso. Itu diucapkan 3 kali. Nah, kalau sudah mengucapkan 3 kali, baru duduk tegak lagi dengan posisi tangan tetap seperti ini dan kaki bersila. Kemudian dingkluk lagi yang kedua dengan ucapan kesalahane yang mau suci, nyuwun ngapura yang mau kuoso. Itu 3 kali. Nah, setelah 3 kali duduk tegak lagi, baru kemudian dingkluk lagi yang ketiga dengan ucapan yang mau suci, mertobat yang mau kuoso. 3 kali. Nah, terus duduk lagi tegak, dirasakan paling tidak si anak tersebut berusaha menenteramkan jiwanya. Nah, setelah merasa tenang dan damai dengan ritual sujud tersebut ke hadapan Yang Maha Kuasa, baru boleh membuka mata dan selesai. Oh, itu merem ya? Merem. Jadi pertama masih membuka untuk memfokuskan pikiran yang mana-mana. Menenteramkan kemudian pikiran. Mengafirmasi itu tadi ya, doa yang mantra itu tadi ya. Keagungan tetap ya, kerohiman, kasih sayang dan keadilan ya tadi ya. Dan kemudian pertobatan ya, ampunan, mohon ampun ya. Jadi sujud, mengakui kesalahan dan bertobat. Tidak mengulangi kesalahan tersebut. Iya. Oke, bagus sekali itu. Jadi anak-anak masih ritual itu kan harus dihafalin dulu sampai dia benar-benar apalah ya, sudah dengan sendirinya. Iya, agak mudah. Ya, Mas Heri, yang sudah membimbing anak-anaknya sampai menikah nih, bagaimana? Pasti orang menikah tuh pasti kan ono persoalan, Thomas. Masuk anteng-anteng damai-damai tentram aja. Apa pernah disambati gitu, terus bagaimana nasihatnya seorang orang tua nih yang bijak? Iya, tentunya namanya masih baru rumah tangga ya pasti. Cik seneng-seneng. Nah, artinya masalah kan pasti ada. Oh ya pasti. Dua-duanya dari Sabtodarmo ini ya? Iya. Oke. Tapi sebagai orang tua, saya juga sampaikan bahwa ini rumah tangga yang punya kedaulatan sendiri. Jadi harus mulai berpikir dewasa, harus berusaha menyelesaikan masalah sendiri, tidak terus sambat kepada orang tua. Iya. Ini perempuan semua ya? Perempuan semua ya? Betul. Nggak boleh sambat ke orang tua? Iya, saya didik gitu. Jadi berusaha selesaikan sendiri. Karena kalau kita masuk belum tentu benar menyampaikan. Karena dia sudah ada punya negara sendiri. Punya kedaulatannya sendiri ya? Iya. Begitu cara mendidiknya anak-anak? Iya. Jadi sebentar, jangan diteruskan dulu. Jadinya jangan diteruskan. Baik pemirsa Dhamma TV, nanti kita akan ketemu dengan jawaban Mas Hari. Jangan kemana-mana. Baik, Mas Hari tadi kita belum selesai nih Mas Hari. Tadi saya sangat tertarik dengan satu ritualnya yang dijelaskan Mas Andi ya, membiasakan suatu ritual dengan bahasa yang dimengerti banget sama anak-anak gitu ya, nggak harus menghafalkan sesuatu yang jauh sekali gitu, hanya ada di dalam bahasa kita. Tadi Mas Andi bercerita tentang apa Mas Andi? Saya tanya bagaimana menghadapi anak-anak menghadapi persoalannya itu tadi ya. Bagaimana sebagai orang tua dari Sabtodarmo memberikan solusi yang bijaksana seperti itu. Nah, jadi gini, begitu karena ini kan jauh sekarang dengan saya. Kalau ada permasalahan telepon gitu. Saya sampaikan. Anak wedok ini ya? Iya, betul. Terus sambat nambah. Iya. Ebes nganal. Jadi saya sampaikan pada anak saya bahwa kita selalu ada persoalan. Dan persoalan itu tidak boleh dihindari, harus dihadapi. Iya. Karena kita butuh pengalaman hidup. Makanya kita bisa bijak karena semakin banyak kita masalah. Sebetulnya kalau kita bisa menghadapi dengan arif, maka kita menjadi orang tua yang bijak. Karena nanti kamu juga nanti sebagai orang tua, kamu juga menjadi masa depan pemimpin dari masyarakat di lingkunganmu. Jadi tolong diselesaikan sendiri bagaimana caramu. Ini adalah pengalaman hidupmu. Itu yang saya sampaikan. Sehingga dia harus berusaha menyelesaikan permasalahan sendiri karena udah dewasa. Ya. Gitu. Mengacu pada 7 kewajiban tadi ya, itu anunya ya, pegangannya landasannya. Betul. Karena sudah banyak pengalaman itu teori-teori yang disampaikan dari Sanggaran, dari kegiatan dari Muara 7 sudah jelas. Bagaimana sekarang mengaplikasikan itu menjadi anak yang bijak. Hingga nanti
juga bisa menjadi pemimpin di lingkunganmu gitu. Oh, luar biasa. Jadi Mas Hari istilahnya memberikan tanggung jawab kepada dia Ya, dan betul. mendorong dia rasa percaya diri dia Iya, ya. betul. Selesaikan kan iso iki. Iya, gitu supaya nggak terus menggantungkan apa-apa, curhat terus. Terus kapan disapi ya Iya, kalau gitu betul. Nah, karena ada waktunya. ya. Ya, itu pengalaman dari Mas Hari ya, yang kuliah gimana? Yang kuliah kan banyak hantaman-hantaman di kampus itu. Radikalisme, intoleransi, ini yang luar biasa loh, intoleransi ini di negeri kita ini. Iya, sama. Saya juga memberikan kepercayaan bahwa kamu adalah sabda dharma, tunjukkan kepribadianmu sebagai seorang sabda dharma. Iya. Sehingga kalau perlu kamu sampaikan, ya sampaikan. Kalau nggak perlu, kamu lebih baik diam. Itu. Ya, lebih baik diam ya. Iya. Ya udah. Ternyata orang sabda dharma itu apa ya? Baik hati dan tidak perang gitu loh. Tidak ini ya. Ternyata orangnya sabar-sabar gitu. Sabar ya ternyata ya. Mas, gimana Pak? Ya memang kita Harus sabar ya. iya semua harus kan karena dalam sujud kan dilatih itu. Kita dalam titik mana itu kan latihan sabar dari berbagai ini persoalan yang masuk itu bagaimana kita kembali ke konsentrasi tadi itu kan butuh kesabaran. Sabar ngalah lek tak delok. Iya. Mas Andi, sabar dan ngalah enggak? Ya, kita memang selalu belajar untuk sabar dan mengalah. Ya. Karena itu dasar atau landasan dari kita sebagai warga penghayat. Seperti itu. Ya, sekarang kan ada pendidikan moral Pancasila sejak dari dulu. Mungkin sekarang apa ya? Adalah namanya. Apakah cukup pendidikan moral di sekolah saja, Mas? Sebenarnya pendidikan moral yang ada di sekolah itu tidak apa ya? Bentuk yang didapat untuk anak-anak tersebut itu kurang maksimal. Karena apa? Waktu anak belajar di sekolah itu lebih sedikit daripada waktu bersama orang tua di rumah. Jadi pendidikan moral yang diharapkan itu adalah pendidikan yang ada di rumah. Pendidikan yang ada di rumah bersinergi dengan orang tua. Jadi si anak tersebut itu haruslah lebih banyak mencontoh dari orang tua yang ada di rumah. Jadi pendidikan anak itu harus diawali dari rumah tersebut, dari rumah atau lingkungan keluarga. Jadi orang tua itu harus selalu memberi contoh kepada anak, karena karakternya anak itu selalu mencontoh kepada orang tua. Seperti itu. Karena apa? Pendidikan yang sebenarnya itu adalah pendidikan yang ada di rumah. Kalau di sekolah itu hanya beberapa jam, tapi waktu yang banyak itu interaksi dengan orang tua. Jadi orang tua tersebut harus bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, ini jadi tanggung jawab itu jangan dilimpahkan ke sekolah ya. Sebenarnya orang tua bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tapi Mas Andi, sekarang tuh banyak orang tua tuh kerja nih dua-duanya sampai sore. Itu gimana menurut Mas Andi? Kadang-kadang anak-anak terlepas loh. Iya. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, jadi tetap pendidikan dasar itu harus kita kuatkan terhadap anak tersebut. Jadi manakala si anak tersebut mengalami kondisi yang demikian, selalu berada pada kondisi orang tua tidak ada di rumah, jadi si anak tersebut harus bisa istilahnya tuh melakukan hal-hal yang sudah diajarkan dari dini, seperti interaksi atau bersama-sama dengan saudaranya, seperti itu. Jadi tidak keluyuran kemana-mana, atau tidak istilahnya itu tidak saling mengganggu, seperti itu. Oke. Gimana Mas Hari? Kalau Mas Hari gimana? Ini yang pendidikan anak-anak ini. Iya. Sampai yang disampaikan Mas Andi itu benar sekali. Jadi memang peran orang tua penting sekali. Walaupun dia nggak punya kesempatan, tapi mereka kan pada kesempatan tertentu, sesempit apapun waktu, ya harus memantau bagaimana karakter si anak tadi. Kan tetap bisa dilihat itu si anak itu bagaimana perkembangannya, kan orang tua pasti tahu kan. Nah itu harus menyempatkan orang tua. Ya. Terus hubungan dengan, terutama kan hubungan dengan si saudara, apakah sering goda, apakah
ini apa tuh saling menyayangi, misalnya berbagi, itu kan sudah kelihatan di situ. Karakternya Iya, ya, karena udah karakternya kelihatan, anak-anak ya. iya. Terus bagaimana interaksi dengan tetangga sebagai makhluk sosial? Ya ini. Apa dibatasi? Oh, saya kira enggak juga sih. Nggak eksklusif lah ya. Enggak, ya. Tetap bergaul ya. Karena kan di lingkungan tetap ada sebaya, teman sebaya. Ya kan, walaupun itu lingkungannya sekarang di perumahan pun, ya enggak tahu sih kalau perumahan. Kalau saya juga lingkungan perumahan. Cuman kebetulan di lingkungan saya itu ya sama seperti di kampung maksudnya. Jadi tingkat interaksinya itu kuat sekali. Tapi toleransinya bagaimana di antara itu tadi SARA itu suku agama ras? Enggak, bagus kebetulan Pak saya. Oh bagus ya? Iya. Jadi nggak saling, ayo mel aku, nanggenku misalnya. Oh gitu. enggak. Jadi sangat toleran sekali. Dan kalaupun ada sesuatu kadang-kadang kalau ini kita enggak tahu, dia nggak pernah menceritakan kok. Baru setelah kita sama-sama tahu, baru saling ngobrol gitu. Sehingga kelihatannya cuek dengan kondisinya di permasalahan itu, dianggap permasalahan masing-masing lah gitu. Kalau nggak tahu ya sudah, kamu nggak usah tahu lah, cukup saya. Tapi kalau sudah tahu, baru oh iya memang ada kejadian gini gitu. Enak, jadi nggak ada saling ngobrol orang, ngomong gosipi orang, nggak ada. Dan itu kan sesuatu baik bagi anak-anak juga, perkembangan anak. Jadi saya juga mencontohkan, contoh lah kalau hidup di kamu ya seperti ini. Ya contoh-contoh orang tua ini kan juga bisa jadi contoh bagi mereka kan, lingkungan itu. Betul. Lingkungan tuh mempengaruhi sekali, hampir mungkin 70% dari kehidupan kita ya. Itu juga kita bisa sampaikan kepada anak-anak kan. Ya seperti inilah orang, jangan mudah gosip. Gitu. Jadi sebenarnya contoh baik dan buruk itu penting ya, bukannya terus kita di lingkungan yang kayaknya baik tuh, malah kita nggak tahu buruk yang mana gitu ya. Itu maksudnya dunia nyata. Iya, baik. Rupanya waktu juga yang memisahkan kita, Mas Hari dan Mas Andi. Mungkin Mas Hari dan Mas Andi bisa memberikan kesimpulan atau pesan di akhir pembicaraan kita tentang pentingnya pendidikan moral di zaman now. Mungkin dari Mas Andi dulu, monggo Mas Andi. Iya, jadi pendidikan moral kepada anak-anak itu memang sangat penting, harus kita terapkan itu sejak dini kalau bisa. Jadi agar si anak-anak atau generasi bangsa kita itu mudah sekali dikendalikan. Seperti itu. Oke. Baik, Mas Hari, gimana Mas Hari? Baik. Pak Pemirsa Dharma TV yang saya hormati, jadi untuk pendidikan karakter anak ini saya pikir penting sekali kita satu memberikan kepercayaan kepada anak, kemudian yang kedua pendekat diri kepada Tuhan itu perlu, karena ini menyangkut bagaimana Tuhan memberikan kekuatan spiritual kepada kita, sehingga dari kekuatan spiritual itu kita mendapatkan pancaran sinar-sinar yang tadi, keagungan, kerohanian, dan keadilan. Dan itu yang bisa digunakan untuk memperbaiki sifat perilaku kita dalam kehidupan ini. Saya kira itu. Ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Andi, Mas Hari atas sama-sama kedatangannya menjadi tamu saya di Manage Your Mind kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya nanti lain waktu. Baik, pemirsa Dharma TV, pembicaraan ini sungguh dalam. Karena di dalam Sabto Dharma kita juga melihat bahwa Sabto Dharma mendidik mulai dari anak-anak, pendidikan karakter dari mulai anak-anak, ada juga semacam meditasi atau pemusatan diri, dan tentunya bagaimana bersatu dengan energi keagungan Tuhan atau Allah ya, keagungan, kasih sayang, dan kemudian keadilan. Jadi diharapkan bahwa jiwa-jiwa yang agung, jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih sayang, dan jiwa-jiwa yang mempunyai peri keadilan lahir dari ajaran-ajaran Sabto Dharma. Saya rasa seperti itu ya. Mungkin ya bisa disimpulkan ya. Baik, pemirsa Dharma TV, suatu ajaran agama ataupun penghayat ataupun kepercayaan adalah mengajarkan tentang kebaikan, dan tentunya janganlah ada curiga, suudon di antara kita. Kita bersama-sama di dalam toleransi beragama, tenggang rasa, guyub rukun, gotong royong, itu akan menjadi sebuah kekuatan di antara perbedaan-perbedaan bangsa ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Jadi latih pikiran kita untuk tetap fokus dan tetap mengenali kesejatian kita yang agung, yang penuh kasih sayang,
dan yang berberi keadilan. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan di kesempatan kali ini. Saya Satna Dewi mengucapkan banyak terima kasih beserta kru Dharma TV dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.